Ini rel Speros SWC 3000 HG tahun 2019. Kita cek apakah bisa di-upgrade atau tidak. Ini 3 komponen yang kita ganti. Bearingnya ada 3 piece. Halo teman-teman, salam strike. Ketemu lagi sama saya Edi Chandra dari Mitra PK Pancing. Hari ini kita membahas nih. Ini ada rel datang ya, ini rel customer. Ini rel Speros SWC 3000 HG tahun 2019. Nah, ini rel seingat saya belum pernah buat reviewnya atau upgrade-nya. Kebetulan lagi ada rel customer datang, Speros tahun 2019. Jadi customer minta di upgrade ya sampai maksimal, apakah di carbon tech, apakah di bearing. Sambil nanti kita review juga mengenai rel Speros ini. Ini rel Speros SWC 3000 ini harganya kalau saya cek di marketplace harganya berkisar dari 1,5 sampai 2 juta. Kurang lebih di situ sih. Oke, sekarang kita langsung buka aja, kita lihat langsung. Ini boxnya nih, handle-nya sudah pernah diganti ya, ini bukan handle ori, sudah pernah diganti dengan handle Comexus. Ini rel plastik. Kondisi masih bagus ya, masih mulus ya, warnanya hitam dan ada list scope-nya ya, handle screw in. Kita akan buka dan kita review, habis itu kita cek apakah ada komponen yang bisa kita upgrade. Oke, di dalamnya nggak ada apa-apa nih, sepertinya ada seperti kelengkapan biasa standar biasanya, ada ring spacer spool, ada skematiknya nggak dikasih. Nah, di boxnya ini kita bisa lihat, ini karena ini seri C 3000 HG, maka dia rasionya akan high, rasio 6. Jadi ini cocok untuk aplikasi casting, mancing tenggiri, mancing spoon. Dia kekuatan dragnya 9 kilo atau 20 lip. Dia beratnya 245 gram. Kita langsung cek aja. Ini mungkin ada perbedaan ya, karena ini sudah knobnya sudah diganti dengan knob Comexus. Ya teman-teman, ini di box ini tertulis 245 gram, tapi saat penimbangan 257 gram. Mungkin ada perbedaan dari knob Comexusnya yang sudah diganti. Tapi sudah deket ya, nggak beda jauh dengan berat aslinya. Terus berikutnya dia ada bearingnya 3+1, berarti ada 3 bearing dan 1 line roller. Ini sekali crank 88 cm, berarti satu kali putaran masuk 88 cm lainnya. Oke, kita langsung buka aja dan kita review semua komponen semua dalamnya dan kita cek apakah bisa di-upgrade atau tidak. Langsung aja ya teman-teman, sekarang kita bongkar seperti biasa. Bearingnya 3+1 ya. Inilah kita keluarin. Ini ada water seal juga. Kita buka komponen kampas dragnya. Kita sudah carbon tech. Seperti tarik sama nih. Ini bisa di-upgrade, bisa. Pas dragnya di diameter kita kecilin. Ini gear clickernya masih plastik teman-teman ya, plastik. Ini ada spacernya. Ini kita buka, ini cover rotor nut. Teman-teman, ini ada water seal juga nih di bawah rotor, di main shaftnya ada water seal. Kita buka rotor nut. Ini kita buka bearing warnanya 1, 2, 3. Ada water seal di bawah. Ini bearing. Sekarang kita buka cover belakang. Cover belakang buka dengan lubang plus di belakangnya. Aduh, sekarang kita buka bout body. Ada yang hitam 2 biji sama yang warna stainless 2 biji ya. Kita ingat dulu posisinya, yang warna hitam di depan, yang besar warna stainless di bawah, yang kecil di atas. Oke. Gearnya sudah Hagane ya, warna hitam. Bukan dulu bearingnya.
Ini apa mekanismenya seperti Vanford ya, atau seperti Stradic ya. Dia ada transfer gearnya, tapi transfer gearnya berwarna dari gear dari nilon ini, warnanya putih seperti ini. Nilon giginya. Kita keluarkan dulu sapu utamanya. Nah, ini bagian bawahnya ya teman-teman, masih gear plastik nih. Cek nanti bisa ganti mana. Pongsaf belakangnya masih gear plastik, bushing plastik juga. Gear bagian bawah masih bushing. Di bawah spool, di bawah nih ada seal karet ya, seal karet, seal, benang gear yang bawah, bearing. Oke, sudah buka semua. Oke, sekarang kita buka bagian line roller. Ya teman-teman, ini Shimano Speros-nya C3000 HG kita udah bongkar semua ya. Ini kita lihat di sini, kita lihat dari paling kanan ke bawah nih, kita review itu ya. Ini drag knobnya berbahan plastik ya. Ini udah ada seal karetnya. Ini ada seal karet di sini. Terus ini ada kawat-kawat untuk sebagai sepi penahan washer drag ya. Ini ada 3 washer drag dengan ukuran 21 mili, tapi diameter besar nih. Kita bisa upgrade, bisa menambahkan kekuatannya dengan memperkecil diameternya. Jadi dari yang diameternya 11,5 kita bikin jadi 5 mili. Jadi bidang gesek makin besar, otomatis dragnya akan naik. Nah, tapi customer dia nggak minta untuk diganti karbon tag, jadi kita diamkan saja. Ini spoolnya, komponen clickernya ada di sini, nggak ada bearing, nggak ada apa. Ini aja. Di bawahnya ada gear clicker, ada washer spool ya, biasa buat spacer spool. Ini gear clickernya, gearnya masih bahan plastik. Oke, sini bagian rotornya masih bermaterial grafit ya, jenis Hagane body sih dia. Hagane body tapi masih berbahan sejenis grafit plastik itu ya, masih belum metal. Terus bagian bawahnya ada bearing one way. Bearing one way-nya juga udah ada water seal. Ada water seal di bagian bearing one way-nya. Bagian atas ada, bagian bawah juga ada dengan pakai o-ring. Ini di bodinya, di bodi bagian depan. Di bodi bagian depan sini. Bagian depan sini juga ada air juga supaya air nggak masuk ya ke komponen pinion gear. Sini posisinya. Ini juga ada seal karet juga untuk menutup supaya nggak masuk lewat dari baut ya. Airnya nggak masuk lewat dari bagian rotor bawah. Terus dari sebelah kanan ini ada rotor nut, cover rotor ya, cover rotor. Ini ada seal juga, seal di rotor nut sama di main shaft. Ini komponen bearing one way. Sini shaft kecil untuk oscillation slidernya juga ada karet seal ya, supaya air nggak masuk nih. Ada o-ring kecil. Oke, ini main shaftnya berbahan stainless dan oscillationnya masih berbahan zinc ya, masih berbahan zinc. Pinion gearnya ada 2 bearing, satu ukuran 7/14/5, yang bawah ukurannya 58 2,5. Jadi ada pinion gear ada 2 bearing. Terus di komponen di gear transfernya ya, gear transfer atau di gear wound-shaftnya ini masih berbahan seperti gear nilon gini. Masih putih, masih jenis plastik. Dia wound shaftnya ini berbahan zinc ya, seperti aluminium ringan soalnya. Beda ringnya. Nah, bagian belakangnya masih pakai bushing. Kita bisa ganti ini bushingnya dengan ukuran 36 2,5 bushing wound shaft ya. Terus untuk di drive gear bagian atas ini sudah menggunakan bearing ukuran 7 13/4.
bagian bawahnya 711.3 masih menggunakan bushing. Kita bisa update ini juga ganti dengan bearing 711.3. Oke, ini cover bearing pasti biasa. Oke, untuk material, untuk bodinya, materialnya kalau frame utamanya ini sudah metal. Frame utama metal, tapi covernya, set plate-nya masih grafit plastik, jadi campuran. Oke, tapi yang penting ininya nih. Yang penting frame utamanya harus metal. Oke, berikutnya kita masuk ke bagian land roller ya. Land roller kita sudah buka. Land rollernya dia tidak pakai bearing, pakai menggunakan bushing. Tapi kita bisa ganti bushing ini dengan bearing dengan size 472,5. Oke, kita bisa ganti. Ini ada bushing land roller, kita tinggal ganti bearing aja. Terus ini bagian cover rotornya, bagian screw capnya ya. Ini udah ada seal o-ring juga nih supaya nggak masuk. Udah segitu aja teman-teman. Untuk handle, nah ini handle nih karena handle sudah diganti jadi saya nggak tahu nih. Tapi semestinya aslinya masih menggunakan bushing plastik. Bisa kita ganti kalau handle o-ringnya. Tapi ini sudah go Maxxus, jadi sudah ada bearing di bagian dalamnya. Oke, jadi kita cek dulu ada 3 plus 1 bearing di box keterangannya. 3 itu adalah bearing drive gear 1, bearing pinion gear 2 biji 1, 2, 3. Di pinion gear ada 2 bearing nih, 1, 2, 3. Satunya anti reverse. Oke, berarti yang lainnya masih belum bearing. Kita bisa upgrade komponennya, sparosnya ini dengan 3 part tersebut. Semakin halus. Oke. Ya. Ini 3 komponen yang kita ganti. Bearingnya ada 3 piece. 711.3, 362,5 dan 472,5. 472,5 di land roller, 362,5 di worm shaft, dan 711.3 di bawah drive gear. Oke, ini 3 komponen yang bisa kita ganti. Kalau yang lainnya sudah bearing ya, sudah maksimal. Tinggal kita maksimalkan di bagian sini aja, 3 bearing aja. Oke. Oke teman-teman, kita sudah cek semua, kita udah cek semua komponennya. Sekarang kita pasang kembali ya. Kita pasang kembali dengan komponen yang kita sudah ganti. Yang bushingnya kita ganti dengan bearing. Oke, bearing kita ada berapa jenis ya? Ada yang hemat, ada yang standar Jepang, ada yang stainless, ada yang ABEK. Menyesuaikan dengan budget teman-teman. Untuk rekomendasi sih stainless ya, tapi kalau di bawahnya paling standar Jepang. Oke. Ya teman-teman, ini carbon tag-nya ukurannya 21 yang aslinya dia 21,11,5 ya. Kita ganti dengan 21 dalamnya 5. Teman-teman lihat lubang lebih kecil, jadi dia medan geseknya lebih besar. Otomatis kekuatan drag dia akan meningkat. Oke, saya sudah bikinkan ukurannya 5 kali 21 kali 0,8. Ya teman-teman, sekarang kita rakit kembali. Kita rakit dari komponen spool dulu ya. Spoolnya washernya kita pakai grease drag dulu. Ini grease drag mitra bengkel pancing, teman-teman bisa mendapatkannya di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Drag grease mitra bengkel pancing. Kita kasih grease di sudut permukaannya, agak tebal sedikit nggak apa-apa. Ring yang bawah. Ring yang kedua dia ada siripnya ya, 1, 2 kiri kanannya, ada kupingnya. Penutupnya baru spinya ya. Oke. Sudah selesai. Sekarang kita rakit bagian bodinya. Ini bagian bawah bodinya kita pasang dulu. Ini kan aslinya bushing nih 711.3, kita ganti bagian bearing. Kita kasih oil pan pelumasan. Nah, bearing sudah masuk 711.3. Sekarang bearing pinion gear kita pasang lagi. Ini rel masih baru ya, masih bagus sekali, masih bagus, jadi kita nggak cuci, nggak bersihkan. Kita ganti komponennya aja. Bearing kita pasang, bearing pinion gear. Nah teman-teman, di bagian konsol depannya kita nggak bisa ganti ya, karena beda model ya, seperti Sadik FK, jadi kita hanya bisa kasih pelumasan aja. Pasang konsol. Transfer gear.
idle gear, mesti juga idle gear juga. Terus yang berikutnya ini bushing long shaft 362,5, kita ganti dengan bearing 362,5. Sudah terpasang ya. Sekarang kita pasang bearing bagian belakangnya. Yang aslinya menggunakan bushing 362,5, kita ganti dengan bearing 362,5. Oke, ukuran sesuai. Pasang dulu, ada ringnya. Lalu bearing yang mengganti bushingnya 362,5. Berikutnya main shaft kita kasih oil pan di bagian shaftnya. Kita masukkan. Oke. Ini ada shaft kecilnya, audio USC slider, ada shaft kecilnya. Kita kasih oil juga. Pinion gear, bearing atasnya 714/5. Pasang. Sekarang ini paulnya, teman-teman, ini bushing masih plastik di paul, teman. Ukurannya ini 3,5 mili, jadi lebih tebal ya. Jadi sebaiknya jangan kita ganti atau nggak berbahaya karena riskan di sini. Bisa uang shaftnya bisa naik ya kalau ukuran tebal. Jadi sebaiknya untuk bagian sini saya nggak rekomendasi untuk ganti sih, karena penting sekali. Teman-teman bisa putar dengan ringan. Oke. Sesuaikan drive gear-nya, masuk aja. Ada bearing 13/4. Sekarang jangan lupa pasang seal body, seal karet sudah terpasang bagian atas, sirip. Pasang bisa dengan ringan. Yang hitam bagian atas 1, 2. Yang stainless di bawah, yang besar, yang kecil di atas. Ini sudah terpasang. Screw cap, karet seal yang bawah, o-ring, seal o-ring, terus bearing one way bearingnya teman-teman pasang, terus bearing one way bagian tengahnya kasih oil sedikit. Ini ada bushing rotor ya, kasih oil aja. Berikutnya ada seal karet nih, seal karet one way. Ya teman-teman, ini bodinya sudah terpasang, mobil sudah terpasang. Sekarang kita masuk ke bagian line roller ya. Line rollernya aslinya masih pakai bushing, kita ganti dengan bearing 472,5. Oke, ini bearing stainless 472,5 sudah siapkan. Untuk pemasangannya sama, kita pasang dulu bushing ke line rollernya. Berikutnya ini bearingnya saya kasih bearing praktis dulu supaya, karena rentan air ya. Ini bearing stainless tapi kita lebih amannya kita kasih grease lagi, kita tutupin lagi supaya nggak kena air. Kita masukkan bearingnya. Oke, bagian depannya dia ada ring, ada o-ring ya, o-ring teflonnya. Kasih grease sedikit. Oke, masukkan. Berikutnya tinggal ringnya aja, masukkan ring dulu.
Ya, sekarang sudah kita terpasang, sudah bisa berputar. Sekarang kita kencangkan dengan baut. Ini kita pasang perosnya. Dan rotor nut, dan kebalik ya. Oke, kita kasih oil pan, mulai masukin cover rotor. Oke, sekarang kita selesaikan cover belakangnya. Ada baut. Oke, udah selesai. Ya teman-teman, ini race perosnya kita rakit kembali ya. Tadi kita sudah ganti 3 bushing ini menggunakan bearing, dan karbon tape kita juga sudah upgrade ya. Kita dimensi diameter dalamnya kita kecilin. Ini relnya sekarang udah enteng banget nih. Relnya enteng banget. Rel udah enteng dan kekuatan draknya juga. Coba kencengin ya. Nah, ini hampir nggak bisa keputar teman-teman, kuat sekali. Tambah lagi. Wah, draknya kuat sekali. Ini draknya kisarannya mungkin sekitar bisa 14 kilo nih draknya nih. Karena aslinya 9 kilo, kita udah upgrade tadi. Ini sampai nggak bisa berputar nih, keras sekali putarnya. Oke, jadi ini rel udah mantap sekali nih, Speros kita upgrade sudah maksimal di carbon tape dan 3 bearing. Nah, ini knop sudah terpasang, kalau knop mesin sudah terpasang dari customernya. Kalau teman-teman mau pasang knop mesin di sini juga bisa. Teman-teman kalau pengen upgrade udah jadi, teman-teman juga boleh teman-teman beli rel di tempat lain. Teman kirim ke sini, nanti kita bisa upgrade kan, kita ganti komponennya semua. Jadi teman-teman nanti tinggal terima beres dari barunya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe. Dan kalau ada pertanyaan, teman-teman silahkan ajukan di kolom komen. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Salam strike.